Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Bapa, Engkau sendiri yang mengundang setiap kami ada di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Setelah 1 minggu berlalu, Engkau sudah menyertai kami. Hari ini juga Engkau kembali mengisi setiap kami. Engkau rindu bertemu dengan anak-anak-Mu yang ada di hadapan-Mu. Kami mohon biarlah Roh Allah sendiri mengambil alih waktu-waktu ini, sehingga pemberitaan firman Tuhan sungguh kami alami dalam hidup kami masing-masing. Berbicaralah, kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya Ahobu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita disapa dengan kebenaran firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-30. Begini firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yesus dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati, yang diberi kesempatan ada di hadapan Tuhan pada hari ini. Ada amin. Ini merupakan kesaksian seorang Yohanes. Dia adalah Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes penulis surat Injil Yohanes. Yohanes Pembaptis. Pada saat itu Bapak Ibu, muncul dia sedemikian, lalu banyak orang bertanya, siapakah dia? Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-murid ke tanah Yudea, lalu ia diam di sana bersama-sama mereka. Yesus sendiri melaksanakan pembaptisan. Pada saat itu juga Yohanes sedang melaksanakan baptisan, bahkan dia sendiri yang membaptis Tuhan Yesus.
Akan tapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim. Di situ ada banyak air, banyak orang juga yang datang kepadanya. Lalu ada perdebatan, perselisihan antara murid-murid Yohanes sendiri dengan seorang Yahudi. Ada apa dengan baptisan ini? Ada apa dengan penyucian ini? Lalu murid Yohanes itu bertanya, "Rabi, Guru, orang yang bersama dengan engkau di seberang di Sungai Yordan itu, yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian." Yohanes sendiri sudah menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Ternyata dia juga membaptis, dan bahkan sebuah realita, orang-orang meninggalkan engkau dan mereka datang kepada Yesus. Ini sebuah persaingan. Ada apa ini? Itu di hati para murid. Justru kemunculan Tuhan Yesus sendiri, akhirnya orang-orang banyak itu yang seharusnya mereka datang kepadamu justru meninggalkan kita. Dan sekarang mereka beralih kepada Rabi, kepada guru yang baru, Yesus itu. Lalu Yohanes dengan hati yang tulus dia berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga." Ini bukan seperti pemilu ini. Ada ambisi yang luar biasa. Yohanes menyadari akan hal ini, bahwa ini bukan perpolitikan. Bagaimana cara menarik orang, bagaimana cara mempengaruhi orang. Sangat luar biasa. Kata Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang dapat kuasa, yang dapat mengambil sesuatu tentang hal ini untuk dirinya, kecuali ketika Bapa di sorga karuniakan kepadanya. Kecuali ketika sebuah anugerah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, itu bukan karena keinginan kita. Ketika kita melayani bukan karena sebuah keinginan kita. Ketika orang mendengar kepada kita, itu bukan karena kehebatan kita. Semuanya itu karena karunia dari sorga. Ada amin? Ya, berbeda sekali di bumi ini, Bapak Ibu. Orang berusaha untuk menarik orang lain kepada dirinya sendiri. Orang berusaha sekuat tenaga. Bagaimana cara berpikir yang mempengaruhi orang lain. Tapi sekali lagi, ini soal hal rohani. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Semua karena dikaruniakan oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam pelayanan ini, apapun yang kita kerjakan sebagai orang Kristen, mesti kita sadari ini semuanya karena karunia dari Bapa Sorgawi. Ada amin?
Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata kepadamu. Yohanes sendiri engkau telah melihat. Begitu kata-katanya kepada para muridnya, pengikutnya. Aku ini bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Bapak Ibu, Yohanes rasul besar pada waktu itu. Rasul transisi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Rasul yang sangat dikagumi. Mengapa? Sudah 400 tahun lamanya terakhir Maleakhi tidak pernah didengar suara nabi lagi. Kemunculan Yohanes itu membuat banyak orang tertarik. Wah, makanya orang berkata, jangan-jangan Yohanes ini adalah perwujudan dari Elia. Jangan-jangan dari Elisa. Kok muncul lagi, sudah lama kita tidak mendengarnya. Apakah engkau yang dikatakan itu Mesias? Yang sudah dijanjikan? Gampang sekali untuk memanipulasi berita ini, Bapak Ibu. Kalau modelnya sekarang gampang, oh ini kesempatan. Ini kesempatan yang baik untuk memanipulasi orang bahwa akulah Mesias itu. Ada dua yang mau dipertanyakan. Apakah engkau nabi yang dulu itu, nabi yang besar Elia, yang sudah lama? Atau satu lagi, apakah engkau nabi yang masa yang akan datang, yaitu Mesias, yang dinanti-nantikan orang? Ini gampang sekali bisa disesatkan. Itu bisa dimanipulasi. Kesempatan itu bisa saja Yohanes menarik orang, perhatian orang pada dirinya. Apakah dia katakan aku adalah Elia yang sudah hidup lagi, atau aku adalah Mesias yang sudah dijanjikan itu? Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis adalah orang yang sungguh-sungguh terbuka. Dia jujur. Dia berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Aku bukan Mesias. Ini sesuatu yang sulit untuk mengatakan orang-orang pada umumnya. Mengatakan siapakah dirinya. Ada sosok besar yang dinanti-nantikan, Mesias. Dan bisa saja dia berkata, aku adalah Mesias yang kalian tunggu-tunggu itu. Tapi benar-benar dia seorang nabi yang tulus. Dia jujur. Dia mengatakan apa adanya. Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Aku diutus untuk mempersiapkannya. Aku ini hanya hambanya. Bahkan dikatakan, aku sangat kecil. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bayangkan. Bukan dia mencuri nama Mesias. Malah dia sangat-sangat merendahkan diri. Dan dia berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bayangkan kerendahan yang luar biasa. Orang memandangnya begitu besar. Nabi transisi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Orang
Orang semua berbondong-bondong datang kepadanya. Tapi ketika kita melihat Yohanes, lihatlah hatinya yang merendah, yang sangat jujur. Dia mengaku, dia terbuka, aku bukan Mesias. Aku diutus untuk mendahulunya. Aku diutus mempersiapkan jalan bagi Mesias. Aku hanya hamba saja. Tahu siapakah Mesias, raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan sendiri yang telah menjadi manusia. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, berbeda sedikit kalau sekarang ya solo hetasi namada iya. Luar biasa lawawa mefena loga logo. Luar biasa kan? Solo hetasi. Tapi bicaranya, penampilannya, gesturnya luar biasa. Bahkan kadang-kadang melebihi dari tokoh itu sendiri. Ini soal hati Bapak Ibu. Kalau hati kita congkak dan sombong, penampilan pun akan dipengaruhi. Tapi kalau hati kita sungguh-sungguh benar menyadari siapakah kita seperti Yohanes, maka kemuliaan itu hanya bagi Dia yang akan datang. Aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahulunya, hanya mempersiapkan jalan di situ. Akulah yang berseru-seru di padang gurun itu. Aku tidak ada apa-apanya. Semuanya karena Dia, semuanya karena kasih karunia. Mari Bapak Ibu kita belajar bagaimana kita dengan sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Persoalan itu sebenarnya itu sudah menghantui semua orang. Sudah hampir semua orang. Kesombongan, keangkuhan itu barangkali tidak dikatakan, tapi dari penampilannya, dari cara duduknya, dari kata-katanya, sangat sulit bagi orang untuk sungguh-sungguh ada di paling rendah. Selalu kita katakan aku lebih tinggi dari dia, aku lebih bisa dari dia. Tapi sebuah kejujuran yang hebat dari Yohanes Pembaptis, dia katakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bayangkan bisa pak ide-idenya. Dia semakin tinggi, ia semakin besar, ia sangat besar. Tapi aku sangat kecil. Aku tidak punya apa-apa. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, dikasihnya sebuah perumpamaan di ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Itu sudah pasti ya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Mari bisa mulai ami.
Na sozang ovalu faido irafena ni ovalu marafule. Aja mau sodra uga yo dongagu betal. Tino baku gutome. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Lalu siapakah sahabatnya, pendampingnya? Ononiha sangat kenal ini. Sosozo dampingi marafule. Marafule ini ada ya. Sosozo dampingi marafule. Manomi ila marafule. Aluhe iosipade yang hule-hule ya ia samesa marafule. Le lawa khnya ai fasau khenda. Be khnya roko. Ba mai ohe roko ke marafule. Haja mana ohe bayo, baik ohe bayo namu fana. Yohanes sendiri berkata, aku sebenarnya hanya sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia. Bukan dia, hanya berdiri saja dekat dia. Yang mendengarkannya. Dia yang empunya, dia raja di atas segala raja. Hanya aku hamba saja yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya. Aku sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Yohanes bukan rivalnya Yesus. Yesus yang empunya. Yesus raja di atas segala raja. Saya hanya sahabatnya saja. Saya hanya senang dan sukacita sekali mendengar suara dari Yesus. Dengan saya mendengarkan Yesus saja. Dengan saya berdiri. Dengan saya disuruh, diperintah apa yang harus kerjakan. Sekarang sukacitaku sudah menjadi penuh. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Kapan kita mengalami sukacita sejati? Hanya ketika kita menyadari bahwa aku hanya hamba yang tidak berguna. Bukan ketika kita mau memanipulasi atau mencuri kemuliaan itu bagi diri kita. Tak usah disebut-sebutkan pun. Bapa di sorga mengetahui segala sesuatu. Amin. Tak usah menonjol-nonjolkan diri. Tak usah disebutkan Bapak Ibu. Dalam pelayanan ini menjadi kekristen bahkan di seluruh lini kehidupan kita dalam perjalanan kita. Tak usah disebut-sebutkan. Tak usah ditampil-tampilkan. Sebab Bapa di surga tahu siapakah kita. Engkau harus menikmati dan merasakan kebesarannya ketika engkau sangat ada di tempat yang paling rendah. Sekali lagi engkau akan mengalami kebesarannya, kuasanya, kemahahebatannya. Hanya ketika kita menempatkan diri di tempat yang paling rendah di hadapannya. Akhirnya ayat 30 berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bahasa niasnya harus ini, letolale. Kata letolale 100% ia harus besar. Letolale harus makin kecil. Letolale 100% aku harus nol. Baru dia 100% Tuhan ketika kita menjadi nol. Ketika kita mengambil 5%, berapa sama Tuhan? Tinggal 95%.
Ketika engkau menonjolkan dirimu 10%, bersama Tuhan hanya 90%. Ia harus ia harus makin besar. Setiap hari, setiap pekerjaan, setiap langkahku, ia harus, bukan hanya harus tetap saja, harus makin. Ketika tedou bae buania, tedou gaiba ide-ide gutan fenania. Amin. Mari Bapak, ini kuncinya ya. Sekali lagi, biarlah ia harus makin besar. Dan setiap kita harus semakin kecil. Itu menjadi ayat hafalan bagi kita. Biarlah ayat hafalan itu betul-betul bergema dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sekali lagi, ia harus makin besar, tetapi aku harus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Dalam perjalanan hidup kami di bumi ini, sering sekali Tuhan, baik di hati kami sendiri, di gestur kami, di penampilan kami, bahkan seringkali dari kata-kata yang kami ucapkan, kami lebih besar. Hari ini ketika kami mengalami Engkau berjumpa dengan Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Yesus harus makin besar. Setiap langkah kami, setiap detik kami, hari-hari kami, harus kami memikirkan, merenungkan, mempraktekkan bagaimana Engkau harus makin besar. Dan kami harus makin kecil. Supaya Engkau dimuliakan lewat hidup kami. Hidup yang Tuhan sudah selamatkan ini. Terima kasih Bapak.